Halo Sobat Kah Fotografi, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan berbagi kembali buat teman-teman semuanya yang sudah ikut bergabung di channel ini. Dan yang belum bergabung silahkan boleh subscribe untuk channel ini. Dan juga mohon doanya semoga bisa berkembang di channel Kah Fotografi ini. Baik, beberapa hari yang lalu kita share di grup Facebook itu salah satu hasil jepretan kami di studio Kah Fotografi. Banyak yang bertanya, Bang, settingannya kayak gimana? Kameranya pakai kamera apa? Terus lengthnya bagaimana? Lensanya pakai apa? Oke, hari ini kita akan berbagi buat teman-teman semuanya kamera yang sering kita pakai untuk studio kami di Kah Fotografi ini, kemudian lengthnya apa beserta lensanya. Buat yang sedang nonton aja di video ini silahkan dipantau ya, supaya bisa bermanfaat buat teman-teman pengusaha di studio foto. Baik, untuk kameranya sendiri yang kita pakai adalah Canon ya. Ini lensa Canon seri M50. Jadi EOS M50 dari Canon. Ini yang sering kita pakai sehari-hari dalam studio foto kita, dan juga untuk outdoor juga kita pakai kamera ini. Untuk lensanya kita pakai lensa kit. Untuk di studio ya, di studio ini kita pakai lensa kit 15-45 mm. Kemudian flashnya ini pakai Godox TT520 Mark II. Nah, ini triggernya. Kemudian untuk flashnya sudah nempel di tiang ya. Ini untuk flashnya kita yang kita pakai selalu berhari-hari di studio, yaitu flash Godox TT520 Mark II. Kemudian di sini juga ada softbox dari TAF Studio. Ini sebenarnya nggak terlalu ya berguna banget sih, tapi untuk yang TAF Studio ini continuous light. Jadi continuous light itu manjer terus. Nah, ini hanya untuk membantu lensa atau kamera dalam mencari autofokusnya. Ketika jepret objek di sini dibantu autofokusnya dengan ini. Nah, karena lensa yang kita pakai adalah lensa kit, otomatis di situ kita akan memainkan zoom in atau zoom out sesuai dengan objek yang akan kita foto. Nah, itu adalah gear yang kita pakai sehari-hari di studio kita ya. Dari kameranya kita pakai Canon M50, kemudian flashnya pakai Godox TT50 Mark II, kemudian kita pakai continuous light dari TAF Studio, itu continuous light. Nah, untuk settingan flashnya yang dari Godox TT520 itu kita biasanya diboncing itu alias lensanya atau jepretannya itu langsung nembak ke tembok, kemudian cahaya dari pantulannya itu menuju ke objek yang kita foto. Seperti ini settingannya. Baik, ini settingan dari flash Godox TT520 Mark II yang selalu kita pakai berhari-hari di studio ya. Ini posisinya bouncing alias ke tembok. Ini untuk derajatnya kita pakai 60 sampai 75. Kenapa kita agak miringin ke belakang ya, lebih condong ke belakang supaya cahayanya itu pertama kali nembok ke mengarah ke tembok itu. Tembok itu kemudian nanti baru menuju ke objek yang ada di depan. Kenapa tidak langsung dari sini ke atas langsung? Yang pertama atap di rumah ini itu tinggi ya, atap di rumah ini itu tinggi, jadi ketika kita bouncing langsung flashnya di atap itu jatuhnya ke objek itu nggak rata, sehingga ketika kita lihat karakter dari background ini itu yang paling atas ini itu hilang. Nah, paling atas ini itu hilang karena saking cerahnya cahaya, karena kita pakai powerful melihat atapnya tinggi. Efeknya adalah cahaya yang ada di atas ini sangat over sehingga menghilangkan karakter dari background ini. Oleh karena itu solusinya kita pakai settingan flash seperti ini, kemudian agak diserongkan ke belakang dan pantulannya ada di tembok itu.
Walaupun itu abu-abu dan bawahnya ini ada kuning, nanti permainan settingannya ada di kameranya. Dari segi white balance-nya, kemudian Kelvin-nya, sehingga tidak menyebabkan pantulan warna dari tembok ini sangat keras di objeknya. Oke teman-teman, car fotografi itu tadi penjelasan dari gear yang kita pakai sehari-hari dalam studio car fotografi kita. Jadi dari Canon 50 M50, terus flashnya settingan flash seperti itu, yaitu sedikit menjorok ke belakang ya, antara 60 sampai 75 derajat. Kemudian powernya itu full. Kenapa powerful ya? Jarak dari tembok ke objek itu ya lumayan jauh, kurang lebih berapa ya? 6 meteran lah ya, 6 sampai 7 meter lah jaraknya dari tembok belakang hasil dari bouncing itu menuju ke depan. Nah, untuk lensanya kita pakai kit. Nah, ini lensa kit ya teman-teman ya. Ini lensa kit 15 sampai 45 mm. Nah, ini untuk studio foto sebenarnya bagusnya kita pakai lensa fix sesuaikan dengan ruangan, luas ruangan teman-teman ya. Kalau di sini kan nggak terlalu lebar untuk posisi foto dengan objek itu nggak terlalu luas, nggak terlalu mundur, sehingga kita butuh lensa kit untuk mengatur width-nya dan atau zoom in-nya. Nah, saran yang bagus buat teman-teman semuanya pakai lensa fix. Kalau studionya luas, panjang ke belakang, boleh pakai lensa 50 atau 85. Tapi kalau sedang, nggak terlalu luas banget ke belakang, saran pakai lensa 35 mm. Tapi kalau studionya dari jarak potretnya sampai ke objek itu nggak terlalu mundur, nggak terlalu luas, saran pakai lensa yang agak wide ya, dari 24 atau 22. Kalau 18 itu takutnya terlalu ngedistorsi nanti, terlalu wide, sehingga nanti efeknya akan sedikit distorsi, kanan kirinya agak seperti ini nanti. Nah, itulah ketika kita pintar-pintar pakai lensanya. Nah, kebetulan di studio saya pakai lensa kit yang 15-45. Di sini saya memainkan zoom in. Ini ya, jadi kita main zoom in. Efeknya apa? Ketika kita main zoom in, karena ini bukan vokal aperture yang konsisten. Nah, ini yang konsisten F-nya, maka yang terjadi adalah saya harus memainkan ISO yang berubah-berubah. Kalau saya zoom in, otomatis kan dia ngezoom ya. Nah, otomatis dia ngezoom. Nah, di situ saya harus memainkan ISO mungkin agak naik dari 125, 160, saya naikkan mungkin sampai 300, 400, bahkan sampai 500 untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sarannya itu lebih pakai lensa fix. Kalau studionya nggak terlalu luas, pakai yang 24, atau kalau masih bisa mundur dikit pakai 35. Tapi kalau studionya luas, panjang sampai ke belakang, boleh pakai yang 50 atau kalau cukup yang 75 atau 85 mm. Nah, itu saja teman-teman untuk hari ini. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya tentang perfotoan. Terima kasih.